Dusun Kerajaan Banaran, Desa Puru, Kecamatan Suruh merupakan sebuah wilayah dataran tinggi di bagian tengah Kabupaten Trenggalek yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 904 jiwa dengan tipologi lokasi pedesaan yang didominasi pegunungan. Penggunaan lahan dominan adalah pertanian sebesar 46%, perkebunan seluas 39% dan sisanya merupakan kawasan hutan. Sumber utama mata pencaharian penduduk adalah pertanian sebanyak 40%, peternakan sebanyak 40%, dan sisanya sebagai pedagang, wirausaha, dan lain-lain. Sedangkan curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 229 mm per tahun dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli, Kepala Desa Puru, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Bahwa Desa Puru adalah desa Kecamatan Suruh yang paling atas ya. Kurang lebih dari kota Kabupaten Trenggalek ini masih kurang lebih 20 kilo ya, kurang lebih seperti itu. Itu medannya luar biasa. Tapi patut saya syukuri bahwa di Desa Puru ini banyak sekali potensi-potensi yang perlu saya andalkan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Desa Puru ini adalah mayoritas adalah masyarakat kami, juga ada yang banyak petani, pekebun, juga tidak kalah pentingnya juga peternak, juga ada ibu-ibu yang mengelola UMKM, itu luar biasa. Dan selain itu juga nanti perlu saya sampaikan bahwa ya otomatis mayoritas adalah peternak kambing PE di Desa Puru. Juga tidak kalah pentingnya di Desa Puru juga yang luar biasa adalah sumber air yang masih melimpah ya. Juga termasuk embung dan sumber air yang masih dikelola oleh masyarakat, juga semuanya saling kerjasama untuk memelihara, termasuk lindungan kawasan, termasuk pohon-pohon yang masih dilindungi ini. Pohonnya luar biasa banyak sekali. Suatu misal pohon aren, pohon gintung, atau pohon yang lain itu masih banyak sekali, gundang dan lain sebagainya. Terus selain itu dengan kerjasama masalah keamanan di Desa Puru ini alhamdulillah luar biasa aman. Juga kerjasama dengan Karang Taruna Desa itu alhamdulillah semuanya kondusif aman. Juga diadakan di sini termasuk kegiatan anak-anak pemuda itu kadang di pos pampling juga disiapkan, termasuk kentongan dan sebagainya. Juga apabila itu nanti ada tanda-tanda suatu misal kebakaran atau mungkin ada masalah yang sifatnya darurat, itu juga ada kegiatan seperti itu. Dan selain itu dengan UMKM yang sudah dilaksanakan sama ibu-ibu, alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar masalah untuk menunjang ekonomi sehari-hari. Dengan lokasi yang berada pada pegunungan atau perbukitan, Dusun Kerajaan Banaran Desa Puru tentu sangat rentan dengan adanya bahaya tanah longsor. Hal ini disikapi penduduk dengan membuat teras ring pada bagian lereng hutan dan persawahan. Penguatan lereng dengan tanaman-tanaman perdu dan tanaman tegakan serta menggunakan pasangan batu alam untuk menguatkan lahan pada permukiman. Pembuatan bangunan terjunan air dan gali park serta meninggikan dan menguatkan pondasi perumahan juga dilakukan untuk mengurangi resiko bahaya banjir dan tanah longsor. Saluran-saluran drainase juga telah dibuat untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir pada saat musim penghujan datang. Penguatan struktur pelindung sumber air yang merupakan sarana penyedia air yang sangat vital bagi penduduk juga dilakukan. Sumber-sumber air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sebagai sarana penyediaan air minum, memasak, mandi, dan mencuci,
juga digunakan untuk pengairan pertanian yang menopang kehidupan masyarakat. Layanan penyediaan air bersih melalui program Pamsimas juga telah tersedia di Dusun Kerajaan Banaran. Menjaga dan melestarikan sumber air dengan mempertahankan tutupan vegetasi tanaman tutup sumber. Adanya embung sebagai penopang kebutuhan air bagi pertanian pada waktu musim kemarau, pembuatan lubang biopori, sumur resapan dan mempertahankan tutupan vegetasi pada pekarangan menjadi upaya dalam mempertahankan ketersediaan air tanah. Pembuatan penampung air hujan dan melakukan penghematan penggunaan air juga dilakukan dengan memasang keran atau pembatas air. Sektor pertanian menjadi penopang utama bagi ketahanan pangan penduduk warga Dusun Kerajaan Banaran. Penanaman padi dengan frekuensi panen 2 kali dalam setahun ditambah panen palawija dengan sistem tumpang sari menjadi komoditas utama. Area persawahan ini didukung dengan irigasi, teknis dan sederhana. Pekarangan-pekarangan dipenuhi dengan tanaman buah dalam pot dan juga sayur mayur yang ditanam langsung pada tanah maupun menggunakan konsep urban farming. Selain untuk budidaya tanaman pangan, pekarangan juga digunakan sebagai tempat untuk memelihara ternak, diantaranya kambing, sapi, dan juga ayam, serta lebah. Ternak kambing PE dilakukan sebagian besar penduduk. Melalui ternak kambing ini, didapat tambahan perekonomian bagi warga masyarakat melalui olahan susu dan jasa mengawinkan kambing. Perkenalkan, nama saya Swidianto. Saat ini kita berada di kelompok ternak Banar Lestari yang terletak di RT 4 RW 2 Dusun Kerajaan Banaran, Desa Puru. Kelompok Banar Lestari merupakan unit kerja dari kelompok usaha tani yang terletak juga di Dusun Kerajaan Banaran. Jenis usaha dari kelompok ternak Banar Lestari ini terdiri dari pengolahan susu kambing etawa dan juga dari jasa perkawinan pejantan jenis PE yang tentunya menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di wilayah kami. Kelompok ternak Banar Lestari ini beranggotakan sekitar 45 anggota dan merupakan kelompok yang berdiri sudah sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Dari hasil peternakan dari ternak kambing etawa di kelompok Banar Lestari ini menghasilkan kurang lebih 15 liter per hari. Dari hasil tersebut kemudian dijadikan olahan kambing, olahan susu yang berupa susu segar, susu instan, dan stik. Kegiatan pengolahan susu dan jasa perkawinan kambing ini dilakukan kurang lebih 60% dari penduduk Dusun Kerajaan Banaran Desa Puru ini. Kotoran ternak juga dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mendukung budidaya pertanian rendah emisi dan sebaliknya daun-daunan dari pekarangan juga dimanfaatkan sebagai pakan. Sebagian warga juga melakukan usaha dalam bentuk pembuatan reyek. Lingkungan Dusun Kerajaan Banaran Desa Puru sangatlah sejuk, indah, dan asri. Kebersihan lingkungan selalu terjaga berkat budaya kerja bakti oleh masyarakat yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Sampah plastik sangat jarang ditemui. Sampah bernilai ekonomi dipilah dan dikumpulkan sejak dari rumah warga. Mereka menjual sampah bernilai ekonomi tersebut ke tukang rosok. Sampah organik hasil limbah dapur dijadikan kompos. Sama halnya dengan jerami hasil panen yang juga digunakan sebagai kompos dan pakan ternak. Sampah berupa ranting kayu dari hutan dan pekarangan dan juga limbah pertanian palawija digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak menggunakan tungku. Hijauan vegetasi memenuhi seluruh hamparan wilayah desa.
Jalan-jalan lingkungan dipenuhi dengan tanaman hias dan tegaan. Lampu-lampu hemat energi terpasang rapi di sepanjang jalan. Lampu hemat energi tersebut juga digunakan di seluruh rumah warga untuk pemenuhan kebutuhan penerangan di malam hari. Sedangkan di siang hari, penerangan didapat dari genting kaca yang terpasang dan jendela serta ventilasi. Daerah sumber air begitu rimbun dengan tanaman pelindung sumber air yang sangat dijaga keberadaannya oleh masyarakat. Hutan juga menjadi penopang ekonomi penduduk melalui praktik wanatani, jagung, ketela pohon, dan lain-lain. Melalui Proklim menuju Puru Lestari.